Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu namanya siapa? Aku Dea. Nama saya Sania Ramadhani. Wahyu Firdaus, Kak. Dila. Siapa ya? Kita. Wahyu pernah dengar nggak kata MSG? Pernah? Pernah dengar kata MSG nggak? Pernah. 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 Tahu nggak kira-kira MSG itu apa? MSG itu micin. MSG itu semacam penyedap makanan. MSG itu seperti micin. MSG itu mononatrium glutamat. MSG itu bahan penyedap yang ada dalam makanan. Menurut Vita, MSG itu gimana? MSG itu untuk penyedap rasa. Yang saya tahu MSG itu adalah penambah rasa. MSG itu untuk penyedap makanan. Yang sering Wahyu dengar dari MSG itu apa sih? Ya, MSG itu dapat menimbulkan efek buruk pada tubuh. MSG itu nggak baik untuk kesehatan. Kalau begitu, dia sering nggak mengonsumsi MSG? Sering. Seberapa sering? Setiap hari. Saya kurang tahu karena saya tidak pernah memerhatikan makanan saya setiap hari. Sering. Seberapa sering? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Sering. Seberapa sering? Setiap masak makanan memasuki micin atau MSG. Tidak, Kak. Kalau Dila habis mengonsumsi MSG, gimana sih efeknya bagi tubuh Dila? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini belum ada sih, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada efeknya. Jadi sebenarnya kita boleh nggak sih mengonsumsi MSG? Boleh sih, asalkan jangan berlebihan mungkin karena tidak baik buat tubuh. Yang saya tahu boleh, tapi tidak boleh berlebihan karena itu kurang baik. Boleh selama sesuai takaran. Sebenarnya boleh, tetapi jangan terlalu sering karena bisa menyebabkan kanker atau tumor. Terima kasih atas waktunya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, coba kita lihat video berikut ini. Baik, topik kita pada hari ini yaitu terkait dengan monosodium glutamat atau MSG dalam makanan. Apa yang akan kita bahas pada hari ini adalah pertama kita bicara tentang sejarah, struktur kimia MSG, pembuatan MSG, dan efek samping konsumsi SSG, dan kita akhiri dengan kesimpulan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sejarah tentang MSG ini adalah sudah berapa abad orang Jepang mampu menyiapkan makanan yang lezat menggunakan rumput laut yang disebut dengan Laminaria japonica. Kemudian pada tahun 1908, Kikunya Ikeda menemukan kunci kelezatan itu pada kandungan asam glutamat. Penemuan ini melengkapi 4 jenis rasa sebelumnya, yaitu rasa manis, asam, pahit, dan umami. Kata umami yang dalam bahasa Jepang berarti lezat. Kemudian kita lihat lagi bangsa Jerman pada tahun 1866, yaitu Rittausen, berhasil mengisolasi asam glutamat dan menjadikan dalam bentuk monosodium glutamat, tetapi belum tahu kegunaannya sebagai penyedap rasa. Sejak penemuan itu, yaitu pada tahun 1866, Jepang memproduksi asam glutamat melalui ekstraksi dari bahan alamiah. Tapi karena permintaan pasar terus melonjak, maka pada tahun 1956 mulai ditemukan cara produksi yang namanya tadi adalah L-glutamic acid melalui fermentasi. Lalu L-glutamic acid inilah inti dari MSG yang berbentuk butiran putih mirip garam. Mari kita lihat dengan struktur MSG ini. Bahwa MSG ini terdiri daripada ada atom oksigen, kemudian hidrooksigen, kemudian natrium NH2, kemudian juga dengan natrium sendiri. Serbuk kristal warna putih dan tidak berbau yang dalam larutan
terdisosiasi menjadi glutamat dan natrium. Ini sangat mudah larut dalam air, tapi tidak bersifat higroskopis dan praktis tidak larut dalam pelarut organik maupun ether. Nah, selama pemasakan, MSG ini tidak terurai. Tetapi seperti asam amino lainnya, perubahan menjadi kecoklatan atau reaksi Miller akan terjadi bila ada gula pada suhu yang sangat tinggi. Nah, kemudian kita lihat, pada tahun 1993, Jepang bersama Korea mempelopori produksi massal MSG yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Nah, setidaknya sampai tahun 1997 sebelum krisis, setiap tahun produksi MSG di Indonesia mencapai lebih kurang 254.900 ton per tahun, dengan konsumsi mengalami kenaikan rata-rata sekitar 24,1% per tahun. Nah, kemudian pada tahun akhir-akhir ini tentu peningkatan produksi ini jauh lebih tinggi, itu terkait dengan jumlah penduduk yang juga semakin besar. Nah, lalu kita lihat pembuatan. Bagaimana MSG ini dibuat? Pertama kali diluncurkan ke pasar setelah diproduksi dengan 3 metode. Yang pertama disebut dengan hidrolisis protein nabati dengan asam hidroklorida untuk memutuskan ikatan peptida, yaitu pada periode 1909 sampai 1962. Nah, kemudian produksi yang kedua yaitu dengan cara sintetis kimia langsung dengan akrilonitril, itu pada periode 1962 sampai 1973. Nah, kemudian akhir-akhir ini dengan menggunakan fermentasi bakteri, yaitu dengan metode yang digunakan berkembang sampai saat ini. Nah, mari kita lihat bagaimana diagram proses pembuatan MSG. Ini bahan bakunya adalah protein kedelai, kemudian itu dihidrolisis, kemudian menggunakan enzimatik olah protein sehingga menjadi baktositonen. Kemudian baktosoiton ini itu digunakan sebagai medium padat. Kemudian pada fase 1, maka dengan bantuan bakteri dilakukan pertumbuhan pembiakan bakteri, yaitu bakteri B-lactofermentum. Kemudian ditumbuhkan dan dibiarkan dalam media padat, yaitu baktositonen tadi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bakteri diambil untuk fermentasi, dilanjutkan fase kedua yang disebut dengan fermentasi pembuatan MSG, yaitu bakteri dibikin di media cair starter, kemudian bakteri kemudian dipindahkan ke media cair, kemudian mulai diproduksi yang berisi tentang mitosis. Kemudian akan terjadilah di situ meiosis dan bakteri yang pada akhirnya akan menghasilkan asam glutamat, dan asam glutamat inilah yang digunakan atau dimurnikan dan dikristalisasi dan jadilah MSG dalam bentuk kristal yang kita lihat pada saat ini. Nah, dari proses pembuatan MSG itu tentu dipasarkan, lalu digunakan, baik itu pada makanan yang diedarkan atau yang dimasak sehari-hari dan bahkan juga pada makanan jajanan seperti misalnya bakmi, kemudian juga pada bakso dan sebagainya. Nah, mari kita lihat apakah ada efek samping dari penggunaan atau konsumsi MSG ini. Jadi hasil penelitian pada hewan coba itu membuktikan bahwa pada konsumsi MSG, yaitu asam glutamat bebas yang dihasilkan sebagian akan terikat di usus dan selebihnya dilepaskan ke dalam sel ke darah, selanjutnya menyebar ke seluruh tubuh, termasuk akan menembus yaitu aliran darah ke otak dan terikat oleh reseptornya. Nah, kemudian asam glutamat bebas ini bersifat namanya eksitotoksin, sehingga dihipotesiskan akan bisa merusak neuron otak bila sudah melebihi kemampuan otak mempertahankannya dalam kadar rendah. Nah, jadi di sini kita lihat memang pada hewan coba masih kontroversial daripada para peneliti. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang melebihi tentu tidak akan baik oleh tubuh. Nah, sekarang kita lihat pada efek samping pada manusia, yaitu menunjukkan reaksi akibat konsumsi MSG. Pertama adalah kelompok orang-orang yang sensitif terhadap MSG yang berakibat muncul keluhan.
yaitu berupa rasa panas di leher, lengan dan dada, dan diikuti kaku-kaku otot dari daerah tersebut menyebar sampai ke punggung. Ya. Nah, gejala lain berupa rasa panas gitu ya. Kemudian juga kaku di wajah, diikutinya di dada, sakit kepala, mual, berdebar-debar, dan kadang sampai muntah. Nah, sindrom ini terjadi segera atau sekitar 30 menit setelah konsumsi dan bertahan selama sekitar 3 sampai 5 jam. Nah, dari situ kita melihat bahwa penderita asma yang banyak mengeluh meningkatkan serangan setelah mengkonsumsi MSG. Munculnya keluhan di kedua kelompok tersebut terutama pada konsumsi sekitar 0,5 sampai 2,5 gram MSG ya pada satu kali makan. Sementara untuk penyakit kelainan saraf seperti Alzheimer, kemudian Huntington, Korea ya tidak mendapatkan hubungan dengan konsumsi MSG. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa apa yang bisa kita lihat di sini, ya, bahwa dari dua percobaan tadi, baik pada manusia dan juga pada hewan, walaupun memang ada kita lihat gejala-gejala seperti yang disampaikan tadi, tapi para ahli masih menyimpulkan bahwa penggunaan MSG ini adalah aman untuk dikonsumsi. Nah, sehingga bisa kita menyimpulkan yang pertama adalah bahwa MSG sendiri sebenarnya tidak memiliki rasa. Tapi bila ditambahkan ke dalam makanan akan berbentuk asam glutamat bebas yang ditangkap oleh reseptor khusus di otak dan mempresentasikan rasa dasar dalam makanan itu menjadi jauh lebih lezat dan gurih. Nah, itulah makanya orang senang menggunakan MSG sebagai penyedap makanan. Yang kedua, molekul glutamat berfungsi untuk mengikat molekul rasa apapun untuk menempel lebih lama di lidah. Jadi dengan lama di lidah, maka membuat apa yang kita makan itu dengan pemberian MSG merasa kita renyah dan merasa lezat memakan makanan yang dihidangkan. Nah, dan yang ketiga adalah mengkonsumsi MSG dalam takaran yang dianjurkan tidak membahayakan kesehatan dan dasar tersebut oleh BPOM Kemenkes memberikan izin produksi dan izin edar untuk konsumsi masyarakat. Nah, jadi itulah yang kontroversial tentang MSG yang bisa kita sampaikan bahwa dari kesimpulan ini dapat kita membuat suatu rumusan untuk bisa kita bersama bahwa MSG ini sebenarnya masih aman digunakan untuk konsumsi makanan dan ini adalah hanya sekadar pelezat makanan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.